Halo guys, kembali lagi ke vlog ala kadarnya. Sekarang aku lagi di Gunung Patuha. Nah, ini aku start dari base camp jam 7.15. Di sini aku ikut open trip bareng Valencia Journey. Nah, aku di sini berdua nih sama teman aku, cewek juga. Dan kebetulan kita itu lagi hike hari pertama, kalau dia udah hari kedua atau hari ketiga gitu. Nah, jadi di pendakian kali ini berasa banget sih, bener-bener capeknya gitu. Nah, oke, sekarang kita udah ada di Gapura. Selamat datang di Gunung Patuha atau Puncak Sunan Ibu via Cipanganten. Nah, dan jalanannya itu tuh ya masih bebatuan gitu sih gitu. Karena kebetulan kita lagi hike, jadi berasa capeknya gitu ya, dikit-dikit tres gitu kan. Tapi ya udah, yang penting kita selamat gitu. Dan alhamdulillahnya Mas Abi selaku tour leader yang mewakili Valencia Journey untuk pendakian Gunung Patuha ini baik banget, bener-bener ngedampingin kita jadi sweeper tuh di belakang, nungguin kita, make sure kalau misalkan kita aman aja gitu sampai di warung pos 2 gitu. Nah, jadi di awal-awal kalian akan menemukan trek yang berupa tangga-tangga tanah gini gitu. Lumayan panjang tangga-tangga tanah ini gitu. Jadi kalian ikutin aja alurnya tuh kan. Masih panjang banget tangga-tangga jalannya, dan karena balik lagi kondisi fisik kita udah agak-agak berasa banget capek, jadi kita paling belakang guys. Nah, ini tangganya udah selesai, kita ketemu jalan bebatuan lagi. Dan kebetulan karena abis hujan jadi lumayan licin, jadi pastikan kalian pakai outfit yang proper gitu ya. Pakai sepatunya jangan yang sepatu licin, benar-benar sepatu gunung gitu. Terus di sini juga suhunya lumayan dingin ya guys ya, kayak berapa ya waktu itu ya, 10 derajat kalau nggak salah deh. Makanya kita pakai jaket agak tebel gitu, apalagi aku kan ada sinus, jadi jaketnya double 2. Nah, ini kita ada persimpangan jalan tapi petunjuknya udah sangat amat jelas tuh, kayak ada banyak panah-panah gitu. Dan di sini tuh banyak banget kayak kebun-kebun warga gitu yang kita lewatin, kayak ada kebun seledri, kebun stroberi, terus apa lagi ya, nggak tahu deh tuh tumbuhannya, pakai banyak banget ya macam-macamnya. Nah, ini kita udah di ketinggian berapa ya, kayak 2000-an gitu deh. Terus kita ketemu kayak spot kursi buat duduk gitu loh, dari kayu-kayu gitu. Dan ini tuh viewnya bagus banget nih, kalian bisa lihat viewnya tuh, cakep banget kan. Baru ketinggian segini ya tuh udah kelihatan asri banget gitu loh, adem tuh viewnya, ijo-ijo, bisa lihat pemandangan, mantap lah. Terus kita lanjut lagi. Nah, ini bentar lagi kita mau nyampe di warung pos 1. Itu ada tangga kayu gitu lagi. Nah, abis itu kita nggak lama ngelewatin jembatan nih guys. Kalau kalian mau foto-foto dulu di sini bisa, kayak aku nih di videoin sama tour leadernya. Karena ini satu-satunya jembatan kayu yang kita lewatin gitu. Jadi bikin konten dulu deh gitu. And then kita melanjutkan perjalanan. Akhirnya sampai juga kan di warung pos 1. Dan FYI, for your information, di sini cuman ada 2 warung ya. Ini warung yang pertama kayak waktu itu tuh nggak buka gitu loh. And then kita lanjut perjalanannya karena masih lama ya. Dan kita paling belakang banget gitu. Jadi ya udah, kita harus mulai jalan pelan-pelan. Ketemu lagi tangga-tangga tanah kayu kayak gini gitu. Makin lama ya nanjak, ya namanya naik gunung, nanjak mulu lah gitu kan. Tapi tenang, aman kok, masih aman banget buat pemula. Karena banyak banget landainya, aman gitu. Nah, tuh kan ada persimpangan lagi, kalian tinggal ikutin jalannya aja. Jadi kalau misalnya dibilang sama tour leader aku, ini tuh jalannya yang dikasih petunjuk memang agak mutar dibanding jalan yang sebelumnya gitu. Karena yang sebelumnya tuh lebih ekstrim gitu katanya, cuma lebih cepet ya. Tapi kalau buat pendaki pemula capek kali ya say gitu kan. Nah, ya udah nih, akhirnya kita lanjutin jalan lagi. And then kita kayak ketemu semacam shelter gitu ya, kalau misalkan kalian mau istirahat bisa istirahat dulu di situ. Dan ini kita akan memasuki area kebun teh, dan di sebelah kanan itu
kebun tehnya itu tuh warnanya coklat gitu, nggak tahu ya lagi kenapa ya, aku juga nggak ngerti. Nah tapi di atasnya itu tuh nanti kebun tehnya mulai hijau tuh. Dan di sini area kebun tehnya itu jadi salah satu produsen pemasok teh gitu deh, ke teh sosro, teh pucuk, kayak gitu-gitu loh kata tour leader aku ya. Nah, di sini kita sampai di warung pos 2 dan kita rest dulu, mau makan, minum segala macem, ke toilet juga. Dan di sini toiletnya itu tuh airnya dari air tampungan air hujan gitu ya. Dan udah selesai, kita istirahat dan tour leader kita duluan gitu karena nyusul rombongan yang sebelum kita gitu. Jadi kita kayak kebagi 3 rombongan gitu. Padahal tour leader 1 ya gitu. Ya terus akhirnya udah kita jalan dan salfok di belakang. Lucu banget sih mereka berdua. Kapan ya aku dapat pasangan yang bisa diajak hiking bareng. Lucu banget digandeng kayak gitu kalau capek ya say. Nasib jomblo. Dan akhirnya sampai juga nih di tempat yang aku nggak tahu namanya apa ya, tapi ini lumayan luas, tapi sih katanya nggak bisa ngecamp di sini ya, soalnya tuh kayak apa ya, nanjak gitu loh, jadi nggak rata juga tekstur tanahnya, dan ini kan kebuka banget ya, jadi kayak ngeri gitu loh kalau misalkan diriin tenda di sini. Dan selama aku ngedaki ini aku nggak ngeliat ada orang yang diriin tenda sih, jadi aku nggak tahu deh kalau misalkan orang-orang pada pengen ngecamp tuh campnya di mana gitu. Nah, di sini view-nya menurut aku cantik banget. Karena di sini kalian bisa ngelihat kebun teh, terus juga bisa ngelihat pemandangan bukit, bahkan kalian tuh bisa ngelihat kota gitu. Terus kayak ada, aku nggak ngerti, danau atau apa gitu di bawah gitu. Tapi yang jelas bukan kawah putih ya. Dan kita melanjutkan perjalanan lagi. Nah, jalannya itu kita melewati tengah-tengah kebun teh, nggak tengah-tengah banget juga sih, ke pinggiran kebun teh lah ya. Itu tuh jalannya agak-agak lumayan sempit gitu ya, dan udah full tanah gitu. Jadi kalau misalkan abis hujan licin gitu, jadi harus hati-hati. Apalagi aku pas turunnya hujan, jadi agak ngeri-ngeri sedep gitu ya. Tapi ya masih aman banget kok gitu. Pas berangkat ya nggak panas, nggak hujan, jadi kayak yang sejuk aja gitu, udaranya enak banget. Dan kita lanjutin perjalanan lagi tuh karena trek yang ada di pinggir kebun teh ini juga lumayan panjang gitu sih ya. Kita melewati kebun teh ini jadi kalian gak akan bosan deh, bener-bener kalian akan dimanjakan oleh pemandangan gitu. Mau ngeliat kebun teh ada, bukit ada, pokoknya seru banget deh. Ini ada tangga-tangga kecil lagi, kita sampai di shelter lagi. Di situ kayak banyak shelternya gitu loh guys. Nah ini tuh kayak pos penjagaan buat kalian mau ke kawah putih, cuman nggak ada penjaganya. Nah di sini ada area hutan di sebelah kiri guys. Nah nanti aku turun dari Patuha, tembusannya ke sini nih. Nanti aku kasih tauin ya. Cuman nggak terlalu lengkap dokumentasi ke Patuha karena dari puncak Sunan Ibu ke Patuha tuh wow, sangat amat ekstrim ya jalurnya. Jadi aku cuman videoin dikit doang pas lagi turun. Oke, and then kalian jangan masuk ke hutannya ya. Masuk ke kanan. Nah, nanti setelah ketemu pertigaan ini, baru deh kalian masukin ke hutan. Tuh ada tandanya. Jalur pendakian Puncak Sunan Ibu, kalian masuk ke dalam hutan. Nah, tapi menurut aku jalur hutan ini masih sangat amat jelas gitu dan lebar. Jadi insya Allah kalian gak akan kesasar gitu. Jadi even kita berdua udah paling belakang nih, gak ada barengannya lagi, tapi kita aman banget kok. Nih kalian bisa lihat aku cuma berdua doang sama teman aku, tapi kita jalannya aman aja gitu. Karena jalan di hutan ini nih lebar gitu ya, gak sempit dan cukup jelas gitu arahnya kemana. Jadi kita tinggal ikutin jalan aja, dan kebetulan aku yang di depan, aku buka jalan gitu loh. Ya teman aku di belakang, karena aku jagain dia juga gitu. Ya udah kita terus lanjutin jalannya sampai akhirnya kita menemukan titik terang puncaknya gitu. Dan ini trek hutannya juga cuma dikit banget kok. Nah ini dia, kita ketemu sama rombongan orang-orang yang naik sepeda gunung gitu ya. Sampai deh, kita melipir dulu ke sebelah kanan.
Nah, kita akan menaiki tangga-tangga tanah dan kayu-kayu ini dulu gitu. Dan di sebelah kiri udah ada view Kawah Putih. Tuh, cantik banget kan? Nah, ini dia suasana Puncak Sunan Ibu 2343 mdpl. Lumayan rame ya guys ya. Nah, setelah itu aku langsung turun karena aku pengen banget ngejar naik Gunung Patuha. Sedangkan teman aku nggak ikut guys. Jadi dia standby aja di sini. Nah, kalau misalnya kalian lihat tadi tuh kayak jalan buntu, padahal sebenarnya di ujung tuh ada, nanti kalian melipir ke kiri. Dan ini jalanannya bakal turun terus dan semakin sempit. Dan yang perlu kalian perhatikan adalah di sisi kanan kalian itu langsung jurang dan jalanannya sempit banget. Apalagi licin habis hujan. Jadi harus hati-hati ya. Dan kata tour leader aku, kita harus nyampe di puncak itu maksimal jam 12 siang. Jadi ini aku start dari puncak Sunan Ibu itu kalau gak salah sekitar jam setengah 11. Jadi dari base camp ke puncak Sunan Ibu tuh berapa jam tuh? 3 jaman ya. Ya karena kita super duper pelan-pelan banget, aku ngikutin pace temen aku. Karena dia juga kecapean, lagi haid juga kan, jadi fisiknya lumayan drop gitu kan. Dan ini aku langsung lari-larian karena mepet banget kan, maksimal jam 12. Dan FYI ini aku sendirian banget, clueless, nggak tahu. Ya udah, bismillah, berdoa aja, banyakin doa selama di perjalanan, semoga Allah tunjukin jalannya gitu. Cuman ya sempat dikasih clue kayak ini pokoknya nanti jalannya turun terus sampai nanti kalian ibaratnya ketemu titik nolnya Kawah Putih gitu loh. Dan kalian baru bakal nanjak pol gitu. Nah di sini aku udah benar-benar kehabisan tenaga waktu pas nanjak. Jadi aku nggak ngevideoin sama sekali. Jadi aku cuman ngevideoin pas turunnya aja. Ya seenggaknya kalian punya gambaran lah ya treknya kayak gimana. Dan trek nanjaknya itu jauh lebih ekstrim dibanding jalur turunnya menurut aku ya. Nanjak itu benar-benar kayak yang nanjak banget, nggak ada landai-landainya sama sekali, sempit, langsung jurang, apalagi waktu itu hujan, aduh repot banget. Alhamdulillahnya aku ketemu sama rombongan mahasiswa dari Bandung. Nah ini sempat bingung nih kemana nih, oh kanan gitu kan. Mereka yang menyelamatkan aku sampai akhirnya tadi sebelum puncak itu tuh kayak ada pertigaan gitu deh di puncak Patuha itu, karena ada 2 puncak atau 3 puncak ya, nggak tahu deh aku lupa. Kayak ada yang puncak Patuha terus puncak Patuha 2 gitulah. Nah aku akhirnya ketemu sama tour leader aku dan rombongan yang ke Patuha. Pas banget mereka mau turun gitu loh, dan akhirnya tour leader aku nganterin aku, dan akhirnya aku sampai ke puncak Patuha 2 gitu. Jadi aku nggak tahu deh kalau puncak yang lainnya kayak gimana, karena aku cuman ke 1 puncak aja, yaitu puncak Patuha 2. Itu pun nyampe bener-bener pas banget jam 12 siang, mana gerimis-gerimisan gitu kan. Untung aku bawa jas hujan, jadi kalian harus standby. Walaupun udah musim kemarau tetap harus standby jas hujan, oke? Nah sebenarnya waktu pas di titik kilometer 0 ibaratnya gitulah, titik nolnya Kawah Putih ini, aku tuh kayak sempet bingung gitu loh, karena ada kayak pertigaan gitu kan, mau lurus ada pohon yang tumbang, mau kanan kok jalannya kayak meragukan gitu loh. Tapi jalannya kebuka sebenarnya ke kanan, cuman kayak yang pohon-pohon mati gitu kan. Ini kan pohonnya kanan kiri hijau ya, kalau di sana tuh pohonnya kayak coklat semua gitu tuh, kayak pohon kiri itu tuh coklat semua gitu. Kayak sempat bingung nih kemana ya, kayak berdoa minta petunjuk. Terus abis itu kayak aku ngeliat dari atas tuh kayak ada orang pakai baju biru sama baju merah gitu. Akhirnya aku memutuskan untuk lurus naik ke atas, kayak aku harus lari gitu. Ternyata nggak papasan sama orang itu, malah papasan sama yang tadi rombongan itu, beda lagi, aku nggak ngeliat. Ya entahlah, wallahu alam ya, mungkin itu pertolongan dari Allah biar aku nggak nyasar. Alhamdulillah gitu kan. Makanya banyakin berdoa, jaga ucapan gitu, jaga diri baik-baik kalau misalkan di gunung gitu ya. Nah ini tuh udah mulai memasuki hampir titik nolnya Kawah Putih tuh. Kalau misalnya lihat
di atas sono no. Itu puncak dari Patuhanya gitu. Bayangkan dari atas puncak Sunan Ibu kalian harus turun sampai bawah banget dan naik lagi ke atas gitu. Dan ini dia dokumentasi secuil di puncak. Dan akhirnya aku pulang lewat jalan pintas, dikasih tahuin sama tour leader aku, lewat hutan yang lebih lebat. Yang tadi aku bilang di awal, itu tuh nanti bakal tembus yang di kebun teh itu loh, yang pas kalian mau ke puncak Sunan Ibu. Jadi kalian gak perlu repot-repot lagi harus turun naik lagi ke puncak Sunan Ibu gitu. Jadi ada fast tracknya nih, kalian nanti tembusannya tuh bakal di sini gitu, bakal di kebun teh. Jadi benar-benar efisien banget waktu kalian gitu, karena gak perlu capek-capek nanjak lagi ke puncak Sunan Ibu. Terus ada yang jual strawberry dan aku beli, rasanya manis loh. Recommended banget. Sekian, thank you.